Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor pinten? Nun? 94. Babu masajid. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masjid fit turi wa an tunawwafa wa tutayyaba rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha irsalahu. Babul masajidi utai iki iku bab nerangaken pira-pira masjid dikai tambahan panggonan salat. An Aisyah saking bendoro Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Rasulullah? Yaitu bibina il masjidi, kelawan bangun piro-piro masjid. Ndak endi oleh bangun masjid-masjid fituri ing dalem kampung-kampung lan pedukuhan wa antunawwafa lan yento dibersi apa masjid wa tutayyaba lan den wanyen apa masjid. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahhaha lan milam sahih sapa Imam Tirmidzi irsalahu ing mursal hadis. Beberapa hadis ingkang sampun kula waca kula terangno bahas masalah sing sehubungan dengan salat. Duka pinter hadis, jadi sekian banyak hadis berbicara soal salat. Lanjutan hadis sakmarine Sahihul Bulughul Maram, yaitu sing nyusun sing ngarang kitab Bulughul Maram niki nyusun yaitu hadis-hadis yang sehubungan dengan sholat. Lanjutan hadis yaitu membahas tempat sholat. Jadi kersane urute dari bahas sekian banyak hukum-hukum sholat sing sedang kita kaji saat ini, yaitu bahas tempat sholat, yaitu masjid. Masajid itu dalam bentuk jamak, ya. Bentuk tunggalnya yaitu masjid,
lafal masjid menawi jinnya masjid dibaca kasroh, maka yang dimaksud adalah makanus sholah, tempat sholat ya. Al-mukhassasu laha, yaitu panggonan khusus untuk sholat. Nek diwaca fathah masjid iku maudhi'u sujud, tempat sujud. Pon amara Rasulullah bibina'il masjid. Rasulullah perintah membangun masjid. Sayyidah Aisyah mboten nyebut sifat tek susunan kata sing digunakno oleh Kanjeng Nabi untuk menyuruh membangun masjid. Artinya Sayyidah Aisyah namung rano Rasulullah perintah mendirikan masjid atau perintah membangun masjid. Ya apa oleh Rasulullah perintah mendirikan masjid, misalnya apakah ubnul masajid atau la takhludur minal masajid. Sayyidah Aisyah mboten nerangaken kados mekaten. Sayyidah Aisyah nerangno menawi Nabi ngengken bangun masjid. Ndek ndi? Teng ndi? Teng ndi? Tidur. Lafal ad-dur itu dalam bentuk jamak saking lafal ad-dar ya. Ulama ahli hadis ya niki oleh nyatakan enten dua pendapat pun ya, oleh apa enten dua malmurad bi ad-dur, apa yang dimaksud dengan ad-dur kalau baleni ulama ahli hadis yaitu beda pendapat, enten dua pendapat. Pertama al-murad bidur al-mahallat, yaitu kampung-kampung, desa-desa ya. Kanggo kota-kota mungkin jalan-jalan. Anane kampung disebut dur, padahal makna ad-dur aslinya yaitu rumah-rumah. Anane kampung-kampung disebut ad-dur karena ndok ngene kampung itu banyak rumah ya, sehingga disebut ad-dur. Itu satu. Dan mungkin yang kedua gitu. Perintah Rasulullah nek bangunan masjid itu sudah berdiri, perintah berikutnya yaitu wa antunawwafa, agar masjid itu dibersihkan, dibersihno sangka kotoran, lebih sangka najis ya. Waktu thayyaba, dan diberi wangi-wangian. Sekian puluh tahun ya, sekian puluh tahun, pirang puluh tahun iku ndak masjid panjenengan, masjid kula, masjid yang lain sekian puluh tahun itu hampir kano sing memberi wangi-wangian, bahasa jani parfum dari masjid. Bener nggak kira-kira kalau ngomong sekian puluh tahun, betul bicara saiki, betul bicara 1-2 tahun ke belakang, bicara biyen, kira-kira kalau ngomong kayak macam bener enggak ano ya. Baru setelah sekian tahun itu mulai ada masjid diberi parfum macam-macam,
carane memberi parfum ana ing masjid. Ana sing gawe niku, sing gawe semprot iki. Ya. Hah? Ya Pak Kersa, ya sing ngecas ana kena time napa kena diatur kecepatane. Nah, ana sing sajadahe sing diberi parfum. Jadi sajadah sing ngono kene sujud itu disemproti parfum, enten. Ya kira enten ngriki nata semprot apa mboten. Bahkan enten parfum khusus untuk karpet masjid. Ya, karena ya, di antara parfum wangi-wangian yang digunakan untuk napa enggak? Yang digunakan untuk apa? Napa? Yang digunakan mangani masjid apa bahasane? Beberapa parfum ya itu gawe napa wau semprot. Leres kan? Ya. Semprot ada alkohol, itu pasti. Pertanyaannya, ya apa parfum sing ndone kono dicampur dengan alkohol? Sebab di antara umat Islam ono sing arep parfum sing ada alkoholnya, sing diarepi parfum non alkohol dengan alasan najis. Ya. Ya apa nih parfum ono alkoholnya. Nah, kula awam gak wani jawab nyuki hati kula, tapi kula ittiba ya, mengikuti fatwa dari MUI pusat, tapi kula kembangaken mangken ya. Alkohol sing dikai campuran parfum boten najis. Karena beda antara alkohol sing didamel campuran parfum ambek alkohol sing digawe campuran khamr. Jadi alkohol sing digawe campuran parfum tujuan gawene, tujuan memproduksi ini bukan untuk diminum. Sekalipun umpama alkohol itu nek diminum sakit memabukkan, tapi tujuan memproduksi alkohol sing untuk napa parfum itu beda dengan alkohol sing dicampur, sing digawe campuran khamr. Jadi sama dengan timer itu nek diminum kira-kira memabukkan enggak? Memabukkan. Bensin nek diminum memabukkan. Apa mana? Solar nek diminum memabukkan. Apa mana? Spiritus nek diminum memabukkan. Tapi bahannya kan enggak najis. Bahan-bahan sing kaya satu dan tujuan membuat bukan untuk diminum. Ya, sakit paham nggak ya? Nah diminum benar memabukkan, tapi tujuannya gawe bukan untuk diminum. Dan bahan bakunya betul najis. Oleh sebab itu parfum yang dicampur dengan alkohol hukumnya tetap suci. Ya. Pendapat kedua, Rasulullah perintah membangun masjid ono ing pundi wau adur kampung-kampung. Apa wong dur itu terjemahannya rumah-rumah, kok sing dimaksud kampung-kampung. Kula balen meneh karena ndok kampung itu akeh omah. Itu pendapat satu. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan adur ya al-buyut. Al-buyut bukan buyut mbah, tak buyut. Al-buyut napa dalam bentuk jamak saking lafal bait, rumah-rumah. Ya. Nek mengikuti pendapat kedua niki, maka kesimpulannya anna sahibal baiti
yukhassisu minhu makanan li sholatin nafilah. Pemilik rumah supaya gawe tempat khusus untuk sholat. Bahasa kita pemilik rumah, ya, jadi wong yang mendirikan rumah, membangun omah supaya di omah itu ada musholanya. Ya. Sing milih pendapat kedua, musola itu kudu keliru. Omah itu kudu ono apa nih? Musolanya. Sing milih pendapat kedua, adur bimana al-buyut la bimana al-mahallat, yaitu merujuk hadis saking Mahmud ibn Rubai al-Ansari, riwayat Imam Muslim. Baca ni riwayat Imam Muslim tu, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ini diriku, pun kesuwen kan. Wonten seorang sahabat Ansor, namanya Itsban, ya, bin Malik al Ansori, Ain di Kasro, ya. Naliko penglihatan beliau menjadi kabur, boten saged terang apakah bahasa saniki kena glaukoma atau kena katarak, pokoknya penglihatannya menjadi kabur. Beliau yakni Ibban sowan dateng ngersane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu nyuwun supados Nabi kersa rawuh lan salat wonten dalemipun seorang sahabatnya yaitu Itsban. Esok harinya Rasulullah rawuh teng dalemipun sahabat sing namine sapa mong Itsban. Begitu Rasulullah bertemu dengan sahabatnya yaitu Itsban, dan Rasulullah masuk ke dalam pun Itsban. Nabi matur tangglet datang Itsban. Pertanyaan yang diajukan oleh Itsban oleh Rasulullah datang Itsban, aina tuhibbu an tusalliya min baitika, aina tuhibbu an tusalliya min baitika. Nduk ndi nggon sing sira senengi aku salat nang omahmu. Kon menyarep aku teko nang kene dikon salat, aku saiki teko. Saiki nduk ndi nggon sing kon senengi aku salat nduk jero omahmu iki. Ditunjuk oleh sahabat Ibn. Ya, tak saya niki ya Rasul. Rasulullah sholat 2 rakaat. Nek mengikuti pendapat kedua, niki kesimpulannya yaitu jero omah itu supaya ada musolanya, tempat sholat khusus. Sekian banyak omah yang besar, ya. Ini juga nggak musolai. Jadi nek sembahyang ndak ono jero ruang apa ono kamar tidur enten. Sembahyang ndak ruang tamu enten. Bawa sembahyang sak nggon-nggon. Yang penting gawe sajadah enten. Tidak ada musola khusus. Enten seorang kiai. Mboten kula sebut namine, tapi almarhum sampun wafat. Sampai diundang oleh salah satu muridnya supaya rawuh teng dalemipun. Jadi koyo sahabat Ibn wae, kurang luwih kados mekaten. Kau ngundang aku nang omahmu. Ana musala apa ndak?
Nek ana musolae aku teko nang nggonmu. Nek gak ana musolae aku gak teko. Dadi anak Iban kan njaluk Rasulullah supaya napa salat teng ngriku. Nek napa yai wae tanggut ana musolae atau enggak. Kenapa? Di rumah kok supaya ada napa musolanya. Krono salat ya sing paling utama yaitu ndak jero omah. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling utama oleh omah. Kecuali salat fardu, salat 5 waktu. Itu tidak masjid. Tapi untuk salat sunat yang paling utama yaitu oleh omah. Makanya gawe musola. Ya ini tempat salat khusus. Jadi pengertian bangun musola ndak oleh omah, boten kok sembahyang jamaah, ambek anak bojo ndak jero musola. Ndak oleh musola pribadi, boten mekaten. Mungkin salah paham mungkin. Ono gak perlu nang masjid, ono musola ndak jero omah. Ya, alasannya kenapa kok ndak oleh masjid, ndak oleh omah diperintah, disyariatno ada napa musolanya. Supaya apa? Sembahyang sunat ndak oleh musola. Sebab sholat sunat paling utama ndak oleh omah. Ya. Cerita omah, mboten cerita ngaji. Ya, jadi mboten bakas hadis niki. Omah biyen ambek omah sakniki yang umum niku ana sing terbalik. Artinya terbalik itu makaten. Omah biyen itu cilik-cilik, katakan ana omah gede-gede itu. Leres kan, omah gede-gede kan gak ono. Apa mana tingkat mereka ono. Pokoknya tambah usul, waktu ngajri mereka ono. Omah cilik-cilik, kan cuma gede banget gak ono. Lebar 10 mbak muka, ono kena dihitung. Tapi jadinya gede-gede. Bener gak kalau ngomong? Jadinya kok gede-gede. Ukuran sampai 2 meter, 3 meter lebarnya. Jadi sampean bener gak kalau ngomong kayak ngeten? Saiki omah gede-gede, jadinya cilik. Itu kan kebalik. Itu fakta. Apa gak oleh mak? Napa jedeng kecil? Boleh. Tapi nek kurang teko 60 cm persegi itu air gak ano ronggola. Nek karena kurang teko ronggola, nek kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, nek kecipratan najis menjadi mutanajis. Jadi silakan, nek kano larangan, gak jedeng cilik, tapi usahakan lebih dari 60 cm persegi. Ya, saya pahamkan ya, Don. Ojo sampai kurang dari 60 cm persegi. Nek tuku dadi ono sing dadi ukuran dhisik. Ono 60 meter, 60 cm persegi atau enggak? Coba kan sing dadi itu. Ono, ya, kira-kira ono apa enggak? Baru ketinggiannya itu. Ketinggiannya usahakan lebih, harus lebih. Mboten lebih mungkin harus napa nek ukurannya pas 60 nek pas berarti air itu gitu penuh terus. Ada kurang didik berarti kurang teko 2 kurang. Tapi usahakan nek ono sing lebih nek tuku jeding jadi. Ben itu kesimpulan hadis yaitu supaya apa ada musola dalam rumah. 1. Nomor 2 sahabat coba siapa? Ijban minal ansar nuwun kanjeng Nabi supaya rawuh teng daleme. Mariku diminta supaya sholat nang daleme. Setelah kanjeng Nabi sholat nang daleme, maka tempat sing dinggone sholat wau dijadikan musola oleh Ijban.
Makanya Rasulullah takon dhisik, "Ndan nggih, ndan sing jenenge aku sholat." Sebab apa? Setelah itu dijadikan sebagai tempat sholat, sebagai mushola. Kenapa? Adik ngerawatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya yaitu mencari barokah sangka ngersane Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bukan yang tahu dinggoni salat Rasulullah, itu dinggoni salat oleh sahabat Itban. Itu tujuannya, mencari barokah. Rasulullah sampun wafat. Jadi kasus sedikit sekian banyak ulama berpendapat boleh tabarruk, mencari barokah dengan jalan apapun, dengan cara apapun dari orang-orang yang soleh. Ya. Tapi dengan catatan ya dengan cara sing halal, golek barokah, yo ono sing golek barokah tapi nopo jenenge kenemenen, ya, sampai nyucup sikile dan seterusnya. Mboten bakas niku pokoke nek nopo jenenge dengan catatan mboten sampai haram dalam mengambil apa mencari barokah. Ya nek sekedar sisa ngombe ini mantun niku bekas pakaian yang digawe kita ambil, kita miliki, kita suwun dikai dan seterusnya boleh. Kita terusakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala merangi lan bales sapa Allah. Nah, ngeten. Qatalah. Ya. Sekian banyak muhaddisin menyatakan pilih yang dimaksud dengan qatalah yaitu bimakna la'ana. Jadi nek mengikuti pendapat sekian banyak muhaddisin qatalah muga-muga melaknat. Siapa yang melaknat? Allahu Gusti Allah. Siapa yang dilaknat? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Kenapa kanjeng Nabi berdoa agar Allah melaknat orang Yahudi karena ittakhadhu podon dadeaken sapa Yahudi kubura anbiyaihim ing kuburane piro-piro nabi Yahudi masa kita ing piro-piro masjid. Ya. Nabi boten namung nuwun ngersane Gusti Allah supaya Allah melaknat orang Yahudi. Tapi Nabi nyebut sebabnya Rasulullah berdoa qatalallahul yahud. Ya, keranten napa? Ketika Rasulullah nuwun memohon berdoa nang ngersane Allah qatalallahul yahud. Qalu para sahabat tanggap, wa mas sabab. Napa sebabnya? Kok panjenengan nuwun supaya orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Nabi jawab, ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Muttafaqun alaih wa zada Muslim wan Nasara. Ya, riwayat Imam Bukhari qatalallahul yahud. Nai wonten sahih Muslim qatalallahul yahuda wan Nasara. Ya apa yang dimaksud orang Yahudi itu menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Keliru. Ya apa yang dimaksud dengan orang Yahudi menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dijadikan sebagai masjid.
Niki enten dua pendapat ya. Satu yaitu mereka sholat jerone kuburane nabi mereka. Jadi orang Yahudi mengimani sekian banyak nabi. Ya. Mereka sholat jero kuburan nabi mereka. Boten beri memakatan tok. Begitu nabi mereka meninggal dunia, maka dibuatlah patung sing bentuke kaya nabi mereka yang telah meninggal. Jadi kaya temen iki monumen-monumen ngoten. Jadi ono patungnya pahlawan iko, pahlawan iko, tapi itu diletakkan di jero kuburan dan mereka sholat di situ. Allah mendoakan orang Yahudi supaya dilaknat oleh Allah. Pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu ittakhadu kubur anbiya'i masajid, yaitu kuburan nabi mereka itu berfungsi ganda. Artinya berfungsi ganda, ndak jero itu ada kuburan dan sekaligus ada masjid. Jadi fungsi ganda. Ngertos kan ya? Jadi ono ya niki masjid iki nun sewu iki makome margun ono kono ya ono masjid. Jadi ndak jerone wilayah daerah itu kuburan nabi mereka itu dibangun masjid. Jadi fungsi ganda. Ya digawe kuburan para nabi, ya nabi mereka, ya mariku digawe sholat mereka, tapi sholatnya versi mereka. Wonten kitab namine Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, yaitu sing disusun sing dikarang oleh Imam Nawawi. Kula cara Jawa mawon. Tek Arabe mboten kula waca kersane cepet. Anane Kanjeng Nabi melarang atau ngarono pakon melaknat orang Yahudi alasan kayak mekaten wau, yaitu ndadekno kuburan sebagai masjid. Kenapa? Karena dikuatirno wong sing sholat mau akhirnya kenemenen oleh ngegungno wong sing dikubur. Sing akhirnya dimungkinkan muncul syirik. Bisa jadi nyembah nggone krana napa nyembah mayit sing mati. Nanging kekharamane ndadekno kuburan sebagai masjid, nek kuburane ndekne ngarepe wong sing salat. Lan kuburane ketinggal oleh wong sing salat. Artinya kuburan wau wonten kiblat wong sing salat. Dadi kurang luwih koyo teng mriki kuburan Nabi, teng mriki nggone napa? Nggone salat. Itu yang haram. Tapi nek mboten ketinggal bakal pisan tertutup ya. Mboten enten keharaman. Ya. Salah satu contoh wonten Masjid Nabawi. Itu akhirnya makam Rasulullah itu kan jerone masjid. Akhirnya, awalnya mboten. Akhirnya kan jerone masjid, bagian masjid, tapi dipager tinggi tertutup rapat keano siapapun sing saged melihat makam Rasulullah, para sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Sahabat itu kan makam Rasulullah dan dua sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, tertutup rapat. Jadi bukan masalah. Jadi umpama ono masjid, ono burune posisi kuburan, mandun kakato no problem. Pun bisa nuwun. Pun tegak semanten.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.